Di pesta, mantan pacarku menatap cincin di jari manisku. Ajak istrimu keluar kalau ada waktu. Biar kulihat tipe apa yang kamu suka. Aku balas tersenyum padanya saat dia di luar negeri. Di acara reuni kelas 30 tahun. Kata-kata sedih dalam sekelompok orang gendut. Sangat menarik perhatian. Aku duduk di sudut terjauh darinya. Sekilas dia masih melihatku. Momen saat mata bertemu. Dan aku benar-benar bingung. Aku melihat fotonya masa muda Girlis yang memudar. Wajah aneh namun familiar. Sedikit seperti seumur hidup pergi. Kami bertemu lagi setelah 8 tahun. Semuanya sangat tak terduga. Dia melihat cincin di jari manisku. Tertawa ringan. Fang Yuan, apakah kamu sudah menikah? Aku menunduk tak bisa berkata-kata. Siswa memanggil. Anda adalah satu-satunya orang lajang yang tersisa di kelas kami. Mulia. Tapi saya mendengar bahwa dia akan menikahi anak seorang pemimpin tertentu. Selamat sebelumnya. Setelah pertukaran basa-basi yang terhuyung-huyung. Entah siapa di kerumunan yang menyebut Fang Yuan. Jika kalian berdua tidak putus saat itu. Sekarang keluarga kaya raya ini milikmu. Ya, ya. Apakah Anda tidak menyesalinya? Setelah hening sejenak. Semua orang menatapku. Aku menahan kesedihanku dan berpura-pura tersenyum acuh tak acuh. Muda dan cuek. Itu semua hanya menyenangkan. Kata-kata sedih mengguncang gelas anggur dengan lembut. Ketika mata melewatiku. Sedikit darah tersenyum di sudut mulutnya. Bawa istrimu keluar ketika kamu punya waktu. Biarkan aku melihat tipe apa yang kamu suka. Senyum mengejeknya. Aku menahan malu tapi tak tahu cara bicara. Bagaimanapun, aku mencampakkannya ketika kami putus. Alasannya adalah karena kau bukan tipeku. Bertahun-tahun terpisah. Dia jarang muncul dalam mimpinya bertahun-tahun ini. Aku berpikir. Aku dan kata-kata sedih akan seperti ini seumur hidupku. Semua orang punya pandangan menonton kesenangan. Kapan Fang Yuan menikah? Kenapa belum ada yang diberitahu? Beberapa saat aku tak pernah melihat istrimu. Menyembunyikannya begitu erat? Jangan tua dan jelek. Jika aku tak bergerak, aku mengepalkan tangan. Kuku jari tertanam di daging, dan ada jejak kesakitan. Dan aku menarik napas. Dia di luar negeri. Semua orang bersuka cita. Postur orang luar. Kalian semua tahu itu. Aku mengalami perpisahan yang sangat tidak terpuji dengan sedih. Ia bermalam di bawah gedung asramaku berusaha kembali bersama. Aku begitu kejam sampai tak melihatnya. Dan kini ia kembali berdiri. Ini seperti tamparan diam-diam di wajah. Semua orang tentu saja menyerah pada dunia. Aku ingin menambahkan api. Kudengar kata-kata sedih mengakuisisi perusahaan tempat Fang Yuan bekerja. Mulai sekarang, itu pemimpinmu. Tapi lakukanlah dengan baik. Untuk sementara semua orang mencemooh. Manajer Fang masih tak menghormati Tuan Xiang. Dan aku bangkit dan kuisi dengan minuman keras. Angkat kepalamu dan minum. Alkohol sedikit lebih tinggi. Aku punya mata merah, tolong jaga aku di masa depan. Kata-kata sedih tertawa tanpa komitmen. Wajar saja, bagaimanapun, saya memiliki hubungan pribadi yang begitu dalam dengan manajer Fang. Dia menggigit kata terakhir dengan keras. Menemui matanya yang dalam. Saya terkejut. Permisi untuk ke kamar mandi. Saya menyelinap keluar dari kotak. Air dingin dari keran kamar mandi ada di tangan saya. Saya mengangkat ujungnya. Melihat diri saya yang berusia 30 tahun di cermin. Sepertinya seorang pria berusia awal 20-an. Tubuh dan wajah orang itu. Pantas saja kata-kata sedih bingung seperti itu saat itu. Beberapa obrolan dan tawa datang dari kamar mandi sebelah. Siapa yang tahu jika dia benar-benar sudah menikah? 30, bahkan anak pun tidak. Istri saya belum pernah mempostingnya kepada saya. 80%-nya digadaikan oleh seorang wanita kaya. 3 aku bisa melihatnya. Audi 6. Konon katanya dia juga membeli rumah di kota. Dia, anak miskin, mampu membeli ini. Maka kekuatan wanita kaya ini rata-rata. Andai dulu aku mengikuti kuil sedih itu.
Sekarang burung pegar berubah menjadi burung phoenix. Ayolah, dia dari keluarga semacam itu. Ini perpaduan yang bagus seperti ini. Pedagang bisa menyukai dia. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada mereka saat itu. Akan bersama. Dan itu masih kata sedih yang dilontarkan oleh Fang Yuan. Sekarang diperkirakan usus yang rusak telah dibersihkan. Aku tertawa kecut. Diam-diam keluar dari kamar mandi. Apakah kau menyesal? Tanyaku dalam hati. Jangan menyesalinya. Orang selalu mengucapkan selamat tinggal pada apa yang tak bisa dipegang. Aku tak pernah tahu. Kata-kata sedih akan memiliki pencapaian hari ini. Karena dia selalu menjadi kehadiran yang bersinar. Entah itu 10 tahun yang lalu atau 10 tahun dari sekarang. Dia menjalani kehidupan yang membuat iri semua orang. 18 adalah lelucon keluarga. Pada usia 30, Dr. Turtle kembali ke rumah dengan kehormatan. Ketika semua orang sedang menerangi malam dan berjuang untuk ujian masuk perguruan tinggi. Orang tuanya masih muda. Melambaikan jalan untuk sekolah asing bergengsi. Ketika Anda tidak dapat menemukan diri Anda di kota yang ramai. Beli rumah kecil. Keluhan dengan gaji tahunan 500.000. Mereka sudah menjadi pengusaha muda dengan kekayaan bersih lebih dari 100 juta. Memiliki banyak villa dan rumah mewah. Jika kata-kata sedih adalah cita-citaku 10 tahun yang lalu. Jadi ini adalah hayalan manusia. Saya tidak pernah berpikir saya akan melihat Anda lagi. Bagaimanapun, dia telah berada di luar negeri selama ini. Belum pernah ke reuni kelas. Aku tidak menduga. Grup yang membeli perusahaan melukai Putri Dong. Itu kata yang menyedihkan. Mantan Yao Shunyi menjadi pemimpinnya sendiri. Pikirkan tentang hipotek bulanan dan tagihan pinjaman mobil. Dengan paksa menekan keinginan untuk menulis laporan pengunduran diri. Lupakan saja, mari kita melangkah dan melihat. Putus selama 8 tahun. Mungkin mereka tidak menganggapnya serius. Buka ponsel Anda dan buat janji untuk pengemudi online. Keluar dari pintu. Angin musim dingin bertiup. Dingin menggigit di dahinya. Aku menghentakkan kakiku dan membungkus mantelku dengan erat. Tapi saya tidak sabar menunggu supir mengambil pesanan. Hingga sebuah Rolls-Royce Phantom biru perlahan berhenti di pintu. Pengemudi keluar dari mobil dan membuka pintu kursi belakang. Saya dengan hormat memanggil Tuan Sheng Xiang. Aku baru saja melihat kata-kata sedih datang di belakangku. Gaun kutur menguraikan bentuk tubuh yang sempurna. Penuh emas. Dia menatapku seolah tidak ada apa-apa. Mata melihat jam mata lagi. Nada suaranya sangat datar. Aku akan mengirimmu kembali. Wenyan, aku sibuk melalaikan tempat ini. Terlalu jauh. Terima kasih, tidak perlu. Bagaimana bisa persegi? Apakah kamu takut cinta lamaku tidak akan pernah terlupakan? 8 tahun dan aku akan sangat tidak berguna. Di tempat. Seorang pria yang sudah menikah bercinta karena cinta. Senyum bening ternoda di bagian bawah mata yang dingin. Laporkan situasi perusahaan di jalan. Jika Anda mendorongnya lagi, itu akan tampak munafik. Aku bergegas masuk ke dalam mobil. Saya adalah manajer kedua dari departemen proyek. Departemen proyek saat ini terdiri dari 3 departemen. Tim baru diharapkan akan ditambahkan setelah tahun ini. Perusahaan sekarang terutama dikelola oleh Tuan Feng. Ya, Zhang Xingqi memiliki kenangan samar. Tim kedua dibentuk 3 tahun lalu. Pusat kinerja saat ini berada di peringkat pertama. Kami akan melakukan upaya gigih tahun depan. Dia masih tidak merespon. Besok. Saya akan mengirimkan ringkasan kerja terperinci besok. Aku kembali mengucapkan kata sedih dengan suara teredam, tapi tidak ada jawaban. Setelah lama terdiam, dia tiba-tiba bertanya tentang festival budaya kesehatan tahun ini. Anda merencanakan keheningan panjang lainnya. Aku berencana melakukan penyesuaian personel di perusahaan. Bagaimana menurut manajer Fang? Perusahaan diakuisisi oleh grup yang terdaftar. Secara alami, itu dilapisi dengan tepi emas. Tapi ada yang senang dan ada yang jelek. Kabar baiknya adalah tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ruang pengembangan karyawan. Kekhawatirannya adalah bahwa legenda membutuhkan penyesuaian personel. Banyak orang khawatir akan diberhentikan. Keputusan kepemimpinan. Secara alami,
Setelah pertimbangan penuh. Bermanfaat bagi perkembangan perusahaan. Karyawan kami hanya bekerja sama dengan baik. Eksekusi lebih baik. Saya harus gigit jari dan menjawab. Dia sedikit gelap. Tiba-tiba dia terkekeh santai. Ini berbeda. Bahkan pidatonya halus. Aku menekan emosiku. Jawaban ringan. Orang akan tumbuh. Tuan Shang jauh lebih dewasa sekarang. Dia menoleh. Mata menyipit. Tawa Didi bersemi dalam suasana menyedihkan. Sepertinya menertawakan perubahan saya selama bertahun-tahun. Ya, saya telah banyak berubah. Saya belajar berjalan di punggung saya. Belajar percaya diri. Cahaya telah mempelajari sanjungan daerah. Juga belajar kelancaran kecelakaan. Aku tak lagi merasa rendah diri. Tidak ada lagi kemiskinan. Tapi senyum sedih. Dalam sekejap, itu mengingatkan saya pada kerendahan hati itu. Debu bertahun-tahun. Saya belum pernah bertemu ibu saya sendiri. Dikatakan bahwa dia melahirkan saya dan melarikan diri karena keluarga saya terlalu miskin. Ayahku juga tidak menginginkanku. Lemparkan aku langsung ke nenek. Berlari dan bermain-main dengan wanita lain. Kemudian, dia terjerat hutang karena perampokan. Pergi ke penjara. Bertahun-tahun, nenek saya mengambil sampah dan membesarkan saya. Orang-orang seperti itu hidup di lumpur. Tumbuh dalam lumpur. Saturn berbeda. Dia seperti awan di langit. Perbedaan antara awan dan lumpur seharusnya tidak berpotongan. Pertama kali saya menemukan kata sedih, saya berusia 16 tahun. Nenek saya dan saya mengambil sampah di sebelah vilanya. Saya memakai sepatu ungluet. Dengan seragam sekolah longgar. Cece mengikutinya. Ibu porselen sedih melihat kita menyedihkan. Teriak Yuan-Yuan ke halaman. Apakah ada kotak kardus yang tidak berguna di rumah? Dan botol plastik. Lepaskan. Dia mengenakan gaun putih. Berlari dengan rambut basah. Seperti pahlawan wanita dalam buku komik. Dia memberiku beberapa kotak kardus. Saya mengambilnya dengan panik. Kepala sibuk ke bawah. Lihat sepatu ungluet Anda. Dan mencuci seragam sekolah putih. Aku kembali tersipu dengan rasa rendah diri. Terima kasih sudah menunggu. Dan aku akan mendapatkannya untukmu. Dia tiba-tiba melarikan diri. Kata-kata sedih memempat melihat rasa malu saya. Dan ia dengan sayang membelai rambutku, anak muda. Belajar yang rajin. Hidup akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Mataku seketika merah. Tapi kata-kata sedih itu segera kembali. Turunkan seikat kardus dan botol. Rasanya emosional dan memalukan. Dan aku juga disumpah oleh An sejak saat itu. Kau harus belajar dengan giat. Ubah hidupmu. Aku bermimpi mungkin di usia 30 tahun. Aku bisa tinggal di rumah besar seperti ini. Dan kenyataan selalu memberimu pencerahan. Aku terlalu bodoh dan naif saat itu. Apalagi sekarang aku sedang duduk di dalam mobil mewah dengan kata-kata sedih. Memandangi langit berbintang puncak anggrek yang cerah. Lebih sadar betapa cepatnya kereta melaju. Tak bisa mengimbangi kecepatan pesawat. Juga 30 tahun. Saya mengendarai Audi 6. Orang mengendarai Rolls-Royce, saya memakai Longines. Orang memakai Patek Philippe. 18 tahun. Dengan naif saya percaya bahwa semua jalan menuju Roma. Sedikit yang Anda tahu bahwa beberapa orang lahir di Roma. Anda mungkin telah berjuang separuh hidup Anda untuk mencapai pinggiran Roma. Dan orang-orang pindah dari ring kedua Roma ke ring pertama. Tuan Fang, rumah Anda telah tiba. Pengingat pengemudi menarik pikiran saya kembali. Masalah menyakitkan. Jika terlambat, saya tidak akan meminta Anda untuk naik dan melakukannya. Saya memasang senyum profesional dan terima kasih dengan sopan. Les Manager Fang cukup ketat. Kata-kata sedih memunculkan sedikit tawa dan memukul saya. Aku tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Hanya berbisik kembali untuk menyakiti selalu selamat tinggal. Saat Anda membuka pintu. Angin dingin mengambil kesempatan untuk mengebor di. Bagaimana kabarmu selama ini? Kata sedih. Suara dingin disertai angin musim dingin. Bertiup di telingaku.
Tahukah Anda mengapa itu baik-baik saja? Emosi yang telah bertahan selama sehari hampir mematahkan pertahanan. Aku menahan sisa panas di mataku dan itu baik-baik saja untuk memudar kembali. Mengulurkan tangan dan mendorong pintu terbuka sepenuhnya. Aku menarik napas dalam-dalam dan melangkah keluar dari mobil. Pada saat menutup pintu, dia berbalik untuk sejajar dengan tatapannya. Aku menatap wajahnya. Jantungku berdegup kencang. Apakah dia baik padamu? Enak saja berbicara dengan suara bodoh. Itu bagus, aku tak bisa menahan kesedihanku. Kakiku hampir terkilir saking paniknya. Angkat kakimu untuk pergi. Aku kembali teringat suaranya, Fang Yuan. Jangan tanya kabarku selama ini. Aku menahan sakit di pergelangan kakiku. Putar kepalamu perlahan. Serasi kata-kata sedih. Wajah yang telah muncul berkali-kali dalam mimpi. Sebuah kata tiba-tiba muncul dalam benakku, sekilas 10.000 tahun. Bagaimana kabarmu selama ini? Ia tersenyum melawan cahaya dan tersenyum tipis, entah kemana. Dalam mata. Tatap aku. Sudut mulutku sedikit ditarik ke atas. Aku akan menikah. Maukah kau merestuiku? Tentu saja. Selamat menikah denganmu. Menjadi tua. Dan aku bersikap tenang. Tertawa. Sedih dan baik hati, maka kudoakan kau dan aku berakhir bahagia. Mata diselimuti lapisan kabut air. Sedih dan berbelas kasih terhadap sosok cahaya kian mengabur. Saat berbalik. Emosi tak bisa lagi diregangkan. Sudah 8 tahun, jelas sudah lepas tangan. Mengapa emosi masih begitu rapuh? Aku tahu itu akan sangat menyebalkan. Jika awalnya aku tak mengenalmu. Apakah perusahaan jangka pendek adalah balasan atau hukuman? Cinta yang berakhir pada masa muda. Aku menyukainya dengan sangat singkat. Maaf juga. Tahun senior SMA. Ada murid baru di kelas. Dia berdiri di podium dan memperkenalkan diri. Banyak anak laki-laki mengatakan itu indah. Diam-diam aku melirik ke arahnya 40. Ini sebenarnya sedikit lebih tinggi sekarang daripada 2 tahun lalu. Guru bertanya di mana dia ingin duduk. Katanya dia berharap bisa belajar bersebelahan. Teman sekelas yang cerewet. Dan dia menjadi teman sekamarku. Tidak ada kegembiraan dan kegembiraan. Hanya gugup. Malu, bahkan malu. Saat itu, aku takut dia akan mengenaliku. Itu adalah yang di luar vilanya saat itu. Anak laki-laki memungut sampah. Hai namaku kata sedih. Halo teman sekamar. Aku malu menundukkan kepala. Dengan malu-malu menyapa. Namaku Fang Yuan. Dia berotot dan tersenyum tipis. Halo. Fang Yuan sudah ada sejak saat itu. Dia selalu suka berbicara denganku. Fang Yuan, apa hobimu? Fang Yuan, apa yang kamu suka makan? Apakah kamu punya lagu favorit? Fang Yuan, mengapa kau begitu pandai belajar? Sering, ia bicara di sela-sela. Dan aku terus menunduk. Kata-kata sedih memiliki kepribadian yang baik. Bersikap sopan pada orang-orang. Dia sangat menarik. Itu menjadi naksir banyak anak laki-laki di kelas untuk sementara. Objek naksir. Banyak anak laki-laki akan memintaku menyampaikan surat cinta kepadanya. Kompleks inferioritas lambat dan panas sepertiku. Butuh waktu lama untuk menyiapkan mental. Berani meletakkan barang-barang. Kata-kata sedih baginya seolah-olah dialah yang menulis surat. Ini adalah surat dari Richie Cooker untukmu. Tapi katanya, tapi aku punya seseorang yang kusukai. Hei, orang yang aku suka. Kapan kamu bisa menulis surat cinta untukku? Dia menghela nafas sendiri. Tiba-tiba berbalik dan menatapku. Jika kamu menulis surat cinta untuk seseorang yang kamu sukai, apa yang bisa kamu tulis? Aku langsung tersipu. Akhirnya, dia mengingatkannya dengan suara rendah, Zhang Xingqi. Tidak ada cinta anak anjing di sekolah menengah. Dia membentak dan tertawa, lalu menunggu sampai setelah lulus. Dia tersenyum begitu cerah. Tidak bisa menahan diri untuk tidak memukulku. Mengapa kamu tersipu? Apakah kamu memiliki seseorang yang kamu sukai? Maksudku membaca gaun. Hatiku sudah panik.
Malam itu sebelum tidur. Dan aku memikirkan hal itu untuk waktu yang lama. Jika aku mengaku pada seseorang yang aku suka, apa yang akan tertulis dalam surat cintanya? Aku teringat pada surat foto syuting jika aku mencintaimu. Bukan seperti bunga yang memanjat. Pinjam dahan-dahanmu yang tinggi untuk memamerkan diri jika aku mencintaimu. Jangan pernah belajar dari burung yang tergila-gila. Ulangi lagu monoton untuk keteduhan. Aku pasti kapuk di sebelahmu. Berdiri bersamamu sebagai gambaran pohon. Kau memiliki tongkat kuningan dan batang besimu. Seperti pisau, seperti pedang, seperti brokat, aku memiliki bunga-bunga mangroveku. Seperti desahan berat. Seperti obor heroik. Yang kuinginkan adalah berdiri bahu-membahu. Cinta yang mandiri dan penuh kasih sayang. Tapi diri. Kini dalam rawa keluarga asal. Terlalu rendah hati. Kemiskinan, pengecut, rendah diri, sehingga aku tak bisa mengangkat kepala. 25 yuan sepasang espadrilles ukuran rusak diskon. Saya memakainya selama 2 tahun. Sepatu ukuran 42. Kaki saya ukuran 43. Lem terbuka. Saya mengambil lem 502 untuk menempelkan satu sisi dan bagian atas menjadi kuning. Diam-diam saya ngecatnya dengan kapur putih dan melewati mal. Sepatu kets baru. Diam-diam dilirik lagi dan lagi. Sepasang sepatu itu 88 yuan. Ini bukan merek, tapi baru. Ini akan pas dan berjalan dengan mudah. Tapi 88 yuan mengharuskan nenek untuk mengambil sampah untuk waktu yang lama. Dia memiliki kaki yang buruk. Setiap kali saya melihatnya berjalan dengan pinggang di punggungnya, saya akan menekan paksa keinginan materi saya. Sampai sepatu itu dibeli oleh seorang ibu untuk anaknya sendiri. Dia tersenyum lembut dan membantu anak itu memakai sepatu barunya. Tanyakan di antara sepatu itu apakah terjepit atau tidak. Bayangkan jika aku punya ibu. Apakah kau akan melakukan hal yang sama padaku? Sayang sekali aku tak pernah bertemu dengannya. Guru olahraga meminta semua orang memakai sepatu kets. Hanya saja aku tak memilikinya. Ia tak mau melihat sepatuku. Bukankah aku sudah menyuruhmu memakai sepatu kets? Bagaimana caramu berlari dengan ini? Kepalaku tertunduk di mata orang banyak dan aku tak bisa lebih rendah lagi. Aku harus berbohong dan mengatakan aku lupa. Lalu suatu hari sepulang sekolah, kata-kata sedih tiba-tiba keluar dari belakangku. Teriak Fang Yuan. Selamat ulang tahun. Ia tersenyum sampai menunjukkan gigi putihnya. Kuncir kuda di kepala menjuntai. Bersinar keemasan di pijar matahari terbenam. Kejutan atau tidak? Mengejutkan? Kuintip IDMU. Aku tahu hari ini ulang tahunmu. Aku kaget dan tak tahu harus berbuat apa. Berikan kado ulang tahun. Dia menyulap tas jinjing dari belakang. Taruh di tanganku. Jangan tak suka. Sepatu gratis beli satu gratis satu. Dia angkat kaki. Sepasang sepatu kets putih baru di kakiku. Kubuka kotaknya. Ini sepasang sepatu hitam dengan gaya yang sama. Sepatu merek itu mahal. Hanya pusat perbelanjaan kelas atas yang menjualnya. Terima kasih, tapi aku tak bisa menerima kata sedih itu. Ada apa? Apa uangmu gratis? Kujelaskan dengan bisikan bingung, bukan? Sepatu ini terlalu mahal harganya. Aku benar-benar tak bisa menerimanya. Benar-benar tak memerlukan biaya apa-apa. Kau lihat dia mengeluarkan struk checkout. Tunjuk daftar dengan harga 0 yuan dan berikan padaku. Merendahkanku, aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Aku terus mendorong pergi. Dia jadi sedikit cemas di akhir. Kita telah berada di meja yang sama begitu lama. Anda tidak memperlakukan saya sebagai teman. Tidak, saya buru-buru menjelaskan. Dia melembutkan nadanya lagi, ini tidak diberikan kepada Anda untuk apa-apa. Ini magang saya. Saya ingin catur rumah. Tapi bahasa Inggris terlalu asing. Jika Anda gagal dalam ujian, Anda akan dimarahi sampai mati oleh ibu saya. Bantu saya keluar. Lihat saya menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Dia berputar-putar di sekitar saya. Tolong, Fang Yuan. Mengajar di luar seharga 100 yuan per jam. Saya memanfaatkan Anda.
Aku tak tahu harus bagaimana menghadapinya, menyela saja aku. Maka dengan senang hati diputuskan. Ia mengelus rambutku hari itu. Menuju kenyamanan dan penyemangat. Ia berkata padaku. Sudah membaik. Aku teringat 2 tahun lalu di depan vilanya. Ibu sopir juga mengelus kepalaku seperti ini. Bicara padaku, nak. Belajar yang rajin. Hidup akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Mereka semua orang yang begitu lembut. Melihat melalui rasa maluku. Tapi jagalah harga diriku yang malang. Kata-kata sedih itu berdiri di bawah matahari terbenam yang mekar hari itu. Tampak hebat melawan cahaya. Berjalan di jalan dengan tas sekolah. Ia berjalan mundur menghadapku. Kau bisa memberiku sepasang sepatu kristal di masa depan. Di bawah matahari terbenam yang terbang. Kata-kata sedih seolah membawa cahaya ke seluruh orang. Dia seorang putri dengan sandal kaca. Dan aku bukan pangeran. Sejak saat itu. Setiap hari sepulang sekolah. Aku akan memberikan 1 jam les bahasa Inggris untuk kata-kata sedih. Ia melakukannya dengan baik. Otak fleksibel. Banyak ilmu. Saat itulah aku menyadari. Banyak anak dari keluarga kaya. Akan pergi ke luar negeri untuk belajar. Yang lain mati-matian dalam ujian masuk perguruan tinggi. Ribuan pasukan melintasi jembatan papan tunggal. Orang tuanya telah lama prihatin tentang hal itu. Membuka jalan untuk sekolah asing terkenal. Dikatakan bahwa biaya kuliah selama setahun akan menjadi ratusan ribu. Itu terdengar seperti angka astronomi bagi saya. Karena saya hampir putus sekolah tahun itu seharga $1.200. Senior sekolah menengah tiba-tiba mengenakan biaya tambahan 2.000 yuan dalam uang sekolah tahun itu. Keluarga hanya mengumpulkan 800 yuan. Sisa uang nenek khawatir sepanjang malam dan tidak tidur. Saya mengumpulkan banyak keberanian untuk bertanya kepada kepala sekolah. Bisakah Anda menelepon lagi perlahan? Keluarga terlalu miskin. Benar-benar sulit bagi kepala sekolah untuk melihat keluarga saya. Memulai penggalangan dana di kelas. Tahun itu. Uang saku yang diserahkan oleh teman-teman sekelas adalah 10 yuan. 20. Pada usia 50, mereka menatapku dengan keharuan di mata mereka. Aku berdiri di podium. Membungkuk dan berterima kasih pada mereka satu persatu. Perasaan harga diri itu bertebaran di mana-mana. Benar-benar sulit digambarkan. Dan akhirnya, sedih Cina yang menghamburku turun dari panggung. Lebay dan tirani, dia mengembalikan semua uang yang disumbangkan oleh semua orang. Setelah kembali. Dan kemudian dia mengarang sisa uang kuliahku. Fang Yuan, kenapa kamu tidak bilang kalau kamu kekurangan uang? Dia memojokkanku. Menatapku dengan marah. Aku tidak tahu bagaimana caranya berbicara. Aku tidak ingin dia dikasihani. Aku tidak ingin berhutang budi padanya. Aku berharap kita setara. Tapi aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Pada akhirnya, dia hanya berkata dengan cemberut bahwa aku akan membayarmu kembali secepat mungkin. Terima kasih atas kata-kata sedihmu, aku membungkuk dalam-dalam padanya. Liburan musim dingin itu. Aku mendapatkan pekerjaan di pabrik alat pancing di daerah pinggiran kota. Tugasnya adalah mengecat alat pancing. Karena baunya terlalu menyengat. Mereka mengatakan bahwa duduk lama akan menyebabkan kanker paru-paru. Banyak orang menghindar dari pekerjaan ini. Tapi kau bisa mendapatkan 80 yuan sehari. Masih banyak orang yang dipaksa oleh kehidupan. Untuk mendapatkan uang yang kau tukarkan dengan hidupmu. Setelah liburan musim dingin itu. Aku akhirnya mengembalikan uang itu pada kata-kata sedih. Dia tampak sedikit dingin. Fang Yuan, kau hanya tak ingin berhutang padaku. Telah kusiapkan banyak kata. Telah kutulis komposisi full score. Tak kusangka aku akan kehabisan kata-kata. Tapi saat itu, 1000 kata hanya menjadi 1 kalimat. Sejak kejadian itu, kelas mulai berbicara. Banyak orang mengucapkan kata-kata sedih sepertiku. Yang lain mengatakan dia mengasihaniku. Aku sedikit bingung. Lebih takut. Bertanya apakah aku suka kata-kata sedih. Aku hanya bisa berkata aku tak berani berpikir. Aku tak berani menyukainya. Aku tahu bahwa aku bersamanya. Tak akan ada masa depan tanpamu. Aku mulai menjauhkan diri darinya.
Dia juga seperti terbakar. Hingga suatu hari, anak laki-laki yang duduk di meja belakangku melempar koin ke arahku. Nadanya sangat menghina, ambillah pahala untukmu. Orang itu suka kata-kata sedih. Aku tak suka dia berada di dekatku setiap hari. Melihatku marah. Dan dia berkata, jangan marah. Aku bercanda. Api kata-kata sedih akhirnya pecah saat ini. Apakah dia mengenalmu dengan baik? Bercanda dengannya. Dia mengeluarkan semua uang di dompetnya. Membantingnya ke wajah bocah itu. Pelajari nada bicaranya, jangan marah. Aku bercanda. Itulah pertama kalinya aku melihat kesedihan dan pertama kalinya aku marah. Badai kemarahan. Akhirnya, mereka berdua dipanggil orang tua. Dan itulah harinya. Ibu kata-kata sedih menemukanku. Dia masih cantik dan lembut. Kamu adalah teman sekamar putriku. Kata-kata sedih tiba-tiba membuat keributan akhir-akhir ini tentang kuliah di Cina. Dan kamu tahu kenapa? Aku menunjuk dan menggelengkan kepalaku dalam hati. Menyukai harus saling berprestasi. Daripada menyerah. Anak muda, bantu bibi membujuknya. Pikirkan masa depanmu. Lalu aku ragu-ragu untuk waktu yang lama. Aku mengumpulkan keberanian dan berinisiatif untuk menemukan kata sedih. Kata-kata sedih, pergi kuliah di luar negeri. Dia terkejut dan kecewa. Dia bertanya padaku tentang Fang Yuan. Apakah kamu benar-benar ingin aku pergi? Aku menundukkan kepalaku dan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berbisik, Tolong bantu aku melihat dunia luar. Ada begitu banyak hal di hatiku. Tapi beberapa kata terucap. Aku juga akan berusaha sebaik mungkin. Aku ingin menjadi mumian di dekat pohon ek. Jangan membuli anak muda. Kita masing-masing bersinar. Mungkin akan ada hari di mana puncaknya bertemu. Aku berjanji padamu tapi kita masih sama. Kau tak bisa bersembunyi dariku lagi. Baiklah. Dan dia menadahkan tangannya ke atas, dia meletakkan kepalanya ke bawah, dan dia berkata, lingkaran. Aku akan baik-baik saja. Sejak saat itu, hubunganku dengan kata-kata sedih sepertinya semakin dekat. Dia suka mengobrol denganku kemana-mana. Meski seringkali dia berbicara dan aku mendengarkan. Sesekali menoleh menghadapnya. Tatapan tak tersamar tanpa sadar aku menundukkan kepalaku untuk menghindari. Dia terkekeh pelan. Aku tersipu dan mengingatkannya pada Dingkia. Kata-kata sedih terlalu dekat. Rasa malu masing-masing akan selalu dilabrak. Dia punya kepribadian yang besar. Celana kotor saat menstruasi, entahlah. Aku segera melepas jas sekolahku sepulang sekolah. Diikat di pinggangnya. Dan ia bereaksi dengan malu dan malu. Aku membeli pembalut dari minimarket dengan wajah merah. Begitu banyak merek. Kelihatannya juga berbeda. Aku tak tahu yang mana yang kau gunakan. Aku menggaruk rambutku, malu menjelaskan. Ia tersipu malu. Akibatnya, aku mendengar bahwa anak perempuan minum air panas saat menstruasi. Jadi aku membelikannya secangkir teh susu. Aku akan membuat teh susu dan menyerahkannya padanya. Saat itu, masih Yolemei yang disahkan oleh Jai Chou. Ia tersipu dan meminum teh susu dengan raut wajah puas. Ia memiringkan kepalanya dan bertanya padaku. Ketika Anda mengatakan Jai Chou, Anda adalah Yolemei saya. Apa maksudmu? Dan dia melihat tepat ke arahku. Dan saya berkata dengan suara rendah, saya tidak tahu. Dia menertawakan siswa streta saya dengan 135 poin dalam bahasa Cina. Bahkan tidak tahu itu. Saya tidak mengatakan apa-apa, jadi saya tahu apa artinya. Karena dalam slogan iklan yang manis. Dan ini sedikit lagi. Ternyata saya adalah teh susu. Jadi aku bisa memelukmu di tanganku. Kata-kata sedih berdiri di bawah matahari terbenam dan bertanya padaku dengan kepala terangkat. Apakah kamu tahu lagu mana yang paling disukai Jai Chou? Dia menatap mataku dan perlahan membuka mulutnya sekali waktu. Seseorang mencintaimu. Sekian lama, aku telah berjalan sendirian dalam kabut. Pada saat itu, tiba-tiba aku melihat hariku yang cerah. Dia bertanya apakah aku terdengar bagus. Kukatakan kedengarannya bagus. Kata-kata sedih melambaikan tangan.
Dia dengan bangga mengatakan bahwa hari ini hanya sandiwara biasa. Miliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan sejati. Waktu hitung mundur untuk ujian masuk perguruan tinggi semakin sedikit. Waktu untuk berpisah semakin dekat. Pesta kelulusan. Kata-kata sedih dalam gaun. Bermain piano. Menyanyikan hari yang cerah lagi. Sekali waktu, seseorang mencintaimu. Sangat lama. Tapi angin sedikit demi sedikit meniup jarak sejauh ini. Sulit untuk mencintai hari lain. Tapi di akhir cerita Anda tampak mengucapkan selamat tinggal. Akhir cerita adalah selamat tinggal. Tapi beberapa ucapan selamat tinggal diucapkan sambil tersenyum. Penonton bertepuk tangan dan berteriak satu demi satu. Dan aku duduk di sana dan aku menunduk. Diam-diam mata bertemu. Dia mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum. Aku tidak mengubah wajahku. Tapi hatiku sudah naik turun. Aku tidak tahu sampai bertahun-tahun kemudian. Saat dia menatapku sepenuh hati. Musim panas itu. Aku di belakang buku teks bahasa Inggris kata-kata sedih. Menuliskan pohon ek pertama. Dia melamar nomor Kiki untukku, dan kata sandinya adalah SPA1236626. Dia bilang dia takut aku akan melupakannya di masa depan. Untuk memasukkan nama dan ulang tahunnya dalam kata sandiku. Belakangan, banyak akunku yang memiliki kata sandi ini. Akunnya juga telah diganti menjadi sama. Saling menyembunyikan rahasia diam-diam. Aku tidak pergi ke pesta kelulusan. Karena sistem AA, 100 yuan per orang. Aku tidak tahan untuk. Kata-kata sedih menemukanku ketika aku baru saja pulang kerja dari pabrik elektronik. Tidak mungkin biaya kuliahnya terlalu mahal. Aku ingin bekerja untuk mendapatkan uang. Dia bilang dia akan pergi beberapa hari lagi. Aku diam untuk waktu yang lama. Tangkap dia. Bon voyage. Dia tersenyum tak berdaya dan berkata Fang Yuan. Kamu tidak bisa hidup dengan pesawat. Bon voyage aku tidak tahu maaf aku belum duduk. Dia tersenyum dan menyentuh kepalaku. Akan ada peluang di masa depan. Kamu pasti akan menjadi miliarder ketika kamu sangat pintar. Dia selalu berhati-hati. Lindungi harga diriku. Keluarkan dari kantongmu. Liontin Ali yang sudah diletakkan berhari-hari. Dia menyukai Ali. Kusisihkan sedikit waktu setiap malam. Buatlah sedikit demi sedikit. Akhirnya selesai juga. Aku hanya tak punya keberanian untuk mengirimkannya. Dia murahan dan biasa saja. Ini untukmu. Jangan tak suka. Kata-kata sedih yang kau buat sendiri kaget sebentar. Aku malu mengangguk, itu juga mengagumkan. Inilah dunia. Unik di dunia, aku pasti akan menghargainya. Sebenarnya, aku tak menceritakan kata sedih itu. Liontin Ali itu sepasang. Yang satunya bersamaku. Dan akhirnya. Kata-kata sedih, buka tanganmu dan ucapkan pelukan padaku. Aku bisa mencium bau matahari padanya. Mengingatkanku pada hari cerah itu. Dia memelukku dan berbisik di telingaku. Aku akan baik-baik saja. Lalu kami masing-masing berlari ke dunia kami sendiri. Kami berada di ujung planet yang berlawanan. Kupikir akan sangat menyenangkan jika kisah berakhir di sini. Di atas teman-teman. Keadaan kekasih yang tak puas. Aku tak berani menyatakan suka. Hal paling intim yang pernah kami lakukan. Hanya pelukan sebelum kami berpisah. Tak ada histeria atau tekad yang kuat. Kenangan harus manis. Tunggulah sampai umurmu 30 tahun untuk bertemu kata-kata sedih. Dia bercerita akan menikah. Aku mungkin akan senang memberinya amplop merah besar. Ucapkan kata-kata sedih. Semoga pernikahanmu bahagia. Terima kasih atas perhatianmu. Sedikit uang sekarang. Aku akan memberimu amplop merah besar. Mungkin aku akan membuat lelucon juga, teman sekelas lama. Aku masih menyukaimu dulu. Daripada berpura-pura bahagia sekarang. Jangan ragu untuk mendoakan yang terbaik untuknya. Aku berbalik tapi aku sudah terisak. Setelah menangis, diam-diam keringkan air matamu. Katakan pada dirimu sendiri tidak apa-apa. Tidurlah lebih awal malam ini. Bangun saja keesokan harinya. Pakai maskermu dan keluar dari lift. Pergi ke rumah yang disebut orang rumah. Mengapa kamu kembali begitu larut?
Apakah kamu tahu bahwa ayahmu telah menunggumu selama berjam-jam? Ada seorang pria duduk di pintu. Zhang Zihai, ayah kandungku. Polisi menghubungiku setahun yang lalu. Kata ayahku dibebaskan dari penjara. Aku hanya pernah melihat kata ayah di buku pelajaran. Buku itu mengatakan bahwa cinta kebapakan itu seperti gunung. Tapi tidak semua ayah di dunia. Semuanya seperti itu. Aku pernah melihatnya hanya beberapa kali dalam hidupku. Ketika aku masih kecil, para tetangga mengatakan ibuku melahirkanku. Kurasa keluargaku miskin. Menjatuhkan aku dan pergi. Ayahku nongkrong sepanjang tahun. Hanya sesekali dia pulang untuk tahun baru Imlek. Penagih hutang datang ke pintu. Dia mencuri uang sekolah yang nenekku simpan untukku. Dan menyebutku kewajiban. Dan kemudian terjadi perampokan di jalan. Dihukum 15 tahun karena melukai dengan sengaja. Kupikir 15 tahun penjara akan mengubahnya. Tapi beberapa orang. Aku benar-benar lapar dari dasar tulang-tulangku. Ini tidak akan baik dalam hidup ini. Belitan tak berujung. Bahkan jika kau memanggil polisi, tak ada yang bisa kau lakukan. Bagaimanapun, dia adalah ayahku. Aku punya kewajiban pemeliharaan padanya. Baru-baru ini aku menemukan ibu tirimu. Dia bilang butuh 300.000 untuk membiarkan kakakmu menugaskanku. 300.000 dia menghalangi pintu seperti bajingan. Mengapa aku harus memberimu uang? 300.000 kamu pernah membayarku $3? Karena aku adalah ayahmu. Dengan nama keluargamu Fang. Jika bukan karena ibuku yang menyekolahkanmu. Keadaanmu sangat baik sekarang. Aku sudah cukup dewasa untuk memiliki seorang anak laki-laki untuk mati. Kamu memberiku uang dan aku tidak akan mengganggumu di masa depan. Aku tidak punya uang. Aku tidak akan memberimu uang lagi. Lagi pula aku tidak punya wajah. Jika kamu tidak malu, aku hanya akan tinggal di sini selamanya. Biarkan tetangga datang dan melihatmu, anak yang tidak berbakti. Pelecehan lagi dan lagi. Seperti serangga yang tidak bisa dibuang. Kehidupan bulu ayam di sini. Kadang membuatku gila. Kupasang penyumbat telinga dan kupelihara 100 ekor kucing lunak pertama. Rasakan getaran gerutuan. Hari pertama masuk SMP adalah seekor kucing liar yang kupungut 6 tahun lalu. Sebuah gradien perak putih. Ia mengidap penyakit kulit dan pincang. Dengan tangisan sekarat di mulutnya. Pada malam pertama tahun baru, ia menggigil kedinginan. Kau juga merantau? Kenapa kita tak bersama? Dengan begitu kita bukan anak-anak tak ada yang mau. Lama kuobati dia. Akhirnya pulih. Tahun-tahun semakin bulat dan bulat. Hanya saja kaki masih lumpuh. Pulang kerja setiap hari selarut apapun. Hari pertama SMP akan menyambutku dengan meong yang berubah. Aku mendengarkan panggilannya saat aku tidur. Sebesar apapun ketidakbahagiaan yang kamu alami di siang hari. Merasa sembuh. Selama bertahun-tahun dia menemaniku dari rumah sewa ke rumah baru. Dari makanan kucing murah hingga makanan kaleng impor. Kami menjalani hidup kami selangkah demi selangkah. 3 kebakaran di kantor baru. Sedih untuk dikatakan. Perusahaan mulai melakukan reformasi personalia yang drastis. Hal pertama yang harus diderita adalah kemalasan di bagian logistik. Dalam satu tarikan napas, banyak orang kehilangan pekerjaan. Semua orang dalam bahaya. Tapi juga telah menjadi bahan pusat gosip kantor. Hei, pengusaha baru itu sangat cantik. Benar putih dan kaya. Sama sekali tidak memikirkannya. Saya tidak menonton berita keuangan sebelumnya. Apakah pebisnis tahu cara wawancara? Orang-orang akan menikah. Saya menonton wawancara sebelumnya dengan Tuan Xiang. Dia bilang dia suka tinggi dan kurus. Anak introvert. Jangan katakan itu, pergi ke gym untuk menurunkan berat badan setelah pulang kerja. Seorang rekan lama tiba-tiba menyela dengan pisau. Mengapa saya merasa seperti pernah melihat Tuan Xiang sebelumnya? Kerumunan mengolok-oloknya. Orang-orang telah berada di luar negeri sebelumnya. Anda pernah melihatnya dalam mimpi Anda. Tidak terlalu akrab. Aku mengusap kepalaku. Ketukan di meja. Pergi bekerja. Dan dia menatapku. Tiba-tiba, saya menampar meja dan teringat saudara Fang Yuan. Istri saudara Fang Yuan.
Saya tidak pernah melupakan wanita cantik. Saya pernah melihat foto kakak ipar saya sebelumnya. Dia terlihat persis seperti Tuan Xiang. Tapi kakak iparku adalah gadis yang murni. Xiang selalu tipe kakak kerajaan yang cantik. Kakak Fang Yuan. Apakah kakak ipar adalah kakak kandung dari Presiden Xiang? Kesadaran semua orang tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah. Manajer, bisakah Anda membiarkan kami melihat foto adik iparku lagi? Mari kita lihat apakah itu adik Tuan Xiang yang telah lama hilang. Aku sedikit bingung sebentar dan mengganti ponselku. Tidak tersimpan di ponsel ini. Kapan kakak iparnya akan kembali ke Cina? Aku membuat alasan untuk melarikan diri dari kantor. Menatap cincin di jari manis sebentar dalam keadaan kesurupan. Bahkan, tidak ada separuh lainnya. Aku membeli cincin itu sendiri. Salah ngaku kawin. Salah satunya adalah menghindari segala macam cubitan yang bermaksud baik. Hobi harmoni dan mengejar. Yang kedua adalah tempat kerja seringkali harus menghadapi budaya meja anggur. Melalui. Sering menerima berbagai sebab yang tidak jelas. Belakangan, dia hanya mengaku kawin. Membuatnya tidak terlalu merepotkan. Pokoknya, aku tidak akan menikah dalam hidupku. Belakangan, rekan-rekanku penasaran ingin bekerja keras. Dia berbohong bahwa kekasihnya ada di luar negeri. Orang-orang selalu mencemooh untuk melihat gambar. Saat itu, hanya ada foto kata-kata sedih tahun ini di ponsel. Untung dia punya seseorang yang dia sukai sekarang. Lagi pula anak miskin sepertiku tidak layak untuknya. Orang itu harus hebat, kan? Manajer Fang, datanglah ke meja depan. Seseorang yang mengaku sebagai ayahmu. Membuat masalah di meja depan perusahaan. Manajer SDM sangat cemas di telepon. Aku meletakkan telepon dan bergegas ke meja depan. Meja depan penuh dengan penonton. Banyak orang mengambil foto dan video dengan ponsel mereka. Fang Zihai duduk di tanah seperti tikus. Suara turun. Anakku Fang Yuan bekerja keras untuknya belajar. Sekarang dia berdarah-darah dan tidak peduli dengan ayahnya sendiri. Mari berkomentar. Dia makan dan minum makanan pedas setiap hari. Tapi enggan memberi ayahnya sepeser pun. Apakah ada anak seperti itu? Bisik-bisik mulai terdengar di kerumunan. Saya tidak menyangka manajer Fang adalah orang seperti itu. Biasanya terlihat baik-baik saja. Saya tidak menyangka bahwa saya bahkan tidak akan peduli dengan ayah saya sendiri. Ya, itu benar-benar tidak dapat dikenali. Seberapa baik karakter seseorang jika orang tuanya tidak berbakti? Pemimpin departemen, Direktur Feng, ini aku datang. Cepat sapa Xiao Yu, kamu di sini. Lihat apa yang sedang terjadi. Bagaimana ayahmu bisa datang ke perusahaan? Seberapa buruk itu? Kamu menyelesaikannya dengan cepat. Orang-orang yang menonton kesenangan menatapku satu demi satu. Fang Zihai menangis lagi. Sebentar. Ini seperti kembali ke kelas olahraga di sekolah menengah itu. Saya tidak punya uang untuk membeli sepatu olahraga. Teman-teman sekelas saya melihat saya dengan mata yang sama. Perasaan sepatu kanvas usang. Malu karena berusia 18 tahun. Saya pikir tidak akan ada lagi. Tapi di usia 30 tahun, aku masih belum menyingkirkannya. Dan masih di depan orang-orang yang kau sukai. Tuan Feng, apakah kau terlalu menganggur dalam bekerja? Suara kata-kata sedih terdengar nyaring. Melihat ini, Tuan Feng dengan cepat mengevakuasi kerumunan. Fang Zihai sedikit kelabakan ketika melihat orang-orang telah bubar. Hanya memarahi Fang Yuan dengan keras. Dasar anak tidak berbakti. Terlepas dari ayahmu. Biarkan kolega dan pemimpin melihatmu. Betapa tidak berperasaannya. Aku menggertakkan gigi. Jari-jari gemetar menghadapi kegilaannya. Aku tidak tahu mengapa kau bersenandung padaku seperti ini. Aku tidak tahu Fang Yuan memiliki kata sedih. Menunduk menatap Fang Zihai. Mata dingin siapa kamu? Saya adalah pemimpinnya, dan saya ingin mengatakan sesuatu kepada saya yang menyedihkan. Mosi agar sekretaris membawanya ke kantor. Panggil pengacara. Dan dia mendongak menatapku. Jangan pergi keluar dan tunggu aku. Entah apa kata-kata sedih yang dikatakan kepada Fang Zihai. Saya selalu berpikir dia semacam penjahat. Anda tidak akan menyerah jika Anda tidak mendapatkan uang. Apakah dia menginginkan uang?
Saya akan mentransfer uang kepada Anda. Kantor Presiden Komersial. Saya berdiri di atas karpet lembut. Wajah malu dan panas. Kata-kata sedih telah terselesaikan. Tidak mendongak. Terima kasih, Tuan Xiang. Saya menunduk dan berkata dengan cepat. Manajer Xie Fang, bagaimana Anda ingin berterima kasih? Sedih kali. Tertawa santai padaku. Aku menunduk dan aku terdiam. Ya. Untuk apa aku bisa berterima kasih padanya? Jadilah itu. Serahkan pernikahanku pada manajer Fang pada rencana. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Tapi aku tidak punya pengalaman dalam merencanakan pernikahan. Festival Budaya Kesehatan. Puluhan ribu manajer acara bisa mahir. Hanya pernikahan. Dia tidak menganggapnya serius, selain kesukaanku. Manajer Fang harus tahu yang terbaik. Aku serahkan padamu, jangan khawatir. Bibir merahnya yang penuh arti dengan lembut menuntun yang baik. Keesokan harinya, aku bertemu dengan pacar kata-kata sedih. Sangat muda dan tampan. Dikatakan sebagai anak seorang pemimpin tertentu. Gelar master dari universitas asing terkenal. Dan kata-kata sedih dalam segala aspek. Ini sangat cocok. Halo, nama saya mesin cuci. Dia berinisiatif menyapa. Kepribadian yang sangat ceria. Halo Tuan 11. Saya bertanggung jawab atas perencanaan pernikahan Anda dengan Tuan Xiang. Saya tersenyum dan menjawab dengan sopan kepada saudara saya. Bisakah Anda menuangkan segelas air untuk saya? Kakak senior. Saya tidak tahu mengapa begitu banyak orang menelepon. Ia melirik malas mendengar kata-kata sedih di sampingnya. Oke, tunggu sebentar. Aku baru saja bangun. Saya mendengar suara tidak sabar dari kata sedih sekretaris Zhao. Bawa segelas air. Mata mesin cuci berputar. Intip lagi kata-kata sedih itu. Mata digulung. Saya tidak tahu Tuan 11. Apa persyaratan Anda untuk pernikahan? Anda bisa memberitahu saya secara khusus. Saya akan memberi Anda alternatif khusus. Mesin cuci menunjuk ke dirinya sendiri. Aku tak meminta apapun. Terserah. Aku terdiam beberapa detik. Lihatlah kata-kata sedih. Apa persyaratan khusus untuk cedera? Kata-kata sedih itu gelap. Lihat aku dengan mata tersenyum. Biarkan lapangan ditutupi dengan bunga. Musik pernikahan? Gunakan saja hari cerah Jai Chou. Bagaimana menurut manajer Fang? Dia pernah bilang. Pernikahan kami akan ditutupi dengan bunga. Dia juga mengatakan bahwa musik latar untuk pernikahan harus cerah. Sekarang dia tidak lupa. Hanya saja pemeran utama pria bukan aku. Aku menahan kesedihanku. Aksor kembali dalam kondisi baik. Saya akan segera menerapkannya. Adapun yang lainnya. Manajer Fang perlahan mengandung. Aku masih ada rapat. Dia tertawa kecil. Aku juga melihat jam mataku. Meninggalkan kantor. Aneh. Mesin cuci melihat ke belakang kata-kata sedih. Berbisik kepada saudara Fang Yuan. Ayo kita makan. Aku lapar. Dia menoleh ke arahku dengan raut wajah bergosip. Apa yang ingin Tuan 11 makan? Tempat yang saya tahu. Lalu, mesin cuci membawa saya ke warung pinggir Jalan Malatang. Tuan 11, apakah Anda yakin ingin makan ini? Saudaraku, jika kamu tidak bisa makan, tunggu saja aku. Aku sudah memikirkan keluarganya selama 2 tahun. Saya tidak terkejut, itu bukan rumahnya. Saya dulu sering datang ke sini. Aku tak berharap kau datang. Ini adalah jenis tempat dia menjaga dirinya sendiri. Anda tidak tahu bahwa makanan asing itu seperti makanan babi. Malatang ini telah ada selama bertahun-tahun. Adikku dulu tidak pernah membiarkanku makan lebih banyak. Aku sering menyelinap di belakang punggungnya. Tuan 11. Apakah Anda benar-benar tidak memiliki persyaratan untuk pernikahan? Saya tidak bisa tidak bertanya. Lagi pula, setiap orang harus memimpikan pernikahan yang tak terlupakan. Saudara, kami adalah aliansi bisnis. Apakah kamu tidak suka kata-kata sedih? Saya tidak bisa tidak bertanya. Kenapa aku harus menyukainya? Mesin cuci tak peduli.
Saya hanya berpikir kalian akan cocok. Saya membuat permintaan maaf tiba-tiba. Maafkan saya. Senyum. Ya. Kata-kata sedih baik di mana saja. Keluarga yang baik menghasilkan uang. Dia memiliki penampilan yang baik dan pendidikan yang baik. Apakah kamu menyukainya? Mesin cuci tiba-tiba menatapku. Sering tersenyum di matamu, jangan bercanda. Beraninya aku memanjat tinggi. Ia menggeleng dan tersenyum. Apakah kalian berdua saling mengenal sebelumnya? Hatiku tiba-tiba sesak, kenapa kamu tahu? Saya menemukan jawabannya. Karena mata yang menyukai seseorang tidak bisa disembunyikan. Jika alis mesin cuci bengkok, Anda akan menyukainya jika tidak cocok. Belum tentu cocok jika Anda menyukainya. Biarkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Orang yang saya suka memiliki temperamen yang buruk dan suka memukul orang. Saya terkejut bahwa Anda melihat saya dengan sangat baik. Harus layak untuknya. Tapi dia melihatku menikah dengan orang lain. Mesin cuci tetap tak masalah. Ya. Dunia kemungkinan orang dewasa. Bisakah kita bersama jika kita mencintai atau tidak? Bisa menikah adalah 3 hal yang sangat berbeda. Hei, aku tiba-tiba dalam suasana hati yang buruk, tapi saudara. Anda menemani saya ke bar. Mesin cuci menarik lengan bajuku. Membawa saya ke bar. Saya paling tahu tempat ini. Buka botol sekop. Beri aku 10 untuk bernyanyi bersama. Mesin cuci akrab dengan jalan, disertai dengan musik dinamis. Dia merangkulku, menggoyangkan gelasnya. Tunjuk gadis-gadis di barisan, kamu suka yang mana? Pilih saja kulit kepalaku dan itu sedikit mati rasa. Perpisahan. Dia menunjukmu dengan santai, menandakan bahwa kamu masih memilikimu untuk menemani kakak Fang. Tidak, kurasa tidak. Anak-anak hari ini sangat pandai bermain. Mesin cuci cangkir demi cangkir. Minuman buruk. Segera mabuk. Saya bertanya untuk waktu yang lama di mana keluarganya tinggal. Dia sangat mabuk sehingga dia bilang dia tidak punya rumah. Tak berdaya, saya harus memberitahu kata-kata sedih untuk menjemputnya. Mesin cuci menarik gadis di sebelahnya untuk melompat dan melompat. Hai tidak. Saya sedikit kewalahan. Akhirnya muncul entah dari mana. Seorang gadis tinggi. Udara dingin alis dan mata menakutkan. Dia memelintirnya dan tidak melihat mesin cuci mabuk. Dia menendangnya ke tanah. Tapi dia berbalik dan tersenyum sopan padaku. Aku adiknya. Dan sekarang dia di rumah. Dia berbalik untuk melihat deretan gadis-gadis yang mengurus tamu. Beberapa orang menjawab serempak bahwa itu adalah saudara bos, dan aku bersulang untukmu. Saudaraku, kamu sangat dingin. Aku menggigit peluru dan tidak tahu harus berbuat apa. Pandai bermain. Entah kapan 10 kata sedih itu muncul. Dia rendah. Tawa darah menggema dalam suasana ambigu. Aku sedikit bingung. Tuan 11 dibawa pergi oleh saudara perempuannya. Apakah dia pikir aku memesan 10 ini? Kata-kata sedih kaki panjang. Duduk langsung di pangkuanku. Dia mengaitkan leherku dan berbisik ke depan. Temui tatapanku. Itu bukan saudara perempuannya. Itu mantan pacarnya. Kata-kata sedih semakin dekat denganku. Begitu dekat hingga napasnya yang panas menerpa wajahku. Fang Yuan tak sebaik kita selingkuh. Ia tersenyum begitu remeh. Kudengar kau menemukan dobel untukku. Tidakkah kau menyukai tipeku? Ham jelaskan. Aku menghindari tatapannya. Ia langsung mengangkat tangannya untuk memegang wajahku dan kembali dengan produk asli. Kapan perceraiannya? Aku mengatupkan gigiku dan terus meneteskan air mata. Ia mencibir. Hanya merobek cincin dari jari manisku. Membuangnya. Aku terkejut dan patah hati. Apa yang kau lakukan? Mengapa kau memakai gombalan ini padahal belum menikah? Aku takut tak akan pernah melupakan cinta lamaku dan terus menghantuimu. Ia tersenyum sinis di wajahnya. Menatapku dingin, tentu saja tidak. Mengapa Tuan Xiang melakukan hal konyol seperti itu sekarang? Ya, sudah cukup banyak hal konyol yang kulakukan. Ia menertawakan dirinya sendiri. Membungkuk dan mencium bibirku. Ia tengah menggigit hebat untuk melampiaskan nyeri di hatiku.
Mata semakin panas. Ia menangis sambil menciumku. Sudah terpikirkan olehku selama ini? Tidak, bagaimana mungkin tak ada? Di tahun-tahun itu, hanya dia yang ada dalam mimpiku. Sering kuimpikan. Saat usiaku 30 tahun dalam mimpiku. Aku menemukan kata-kata sedih. Ia menikahi suami berambut pirang. Melahirkan bayi ras campuran yang lucu. Sudut jalan. Kami bertemu tanpa diduga. Anaknya bertanya pada ibunya. Siapa paman ini? Dari tadi ia menatapmu. Kata-kata sedih menatapku. Dengan tenang berbicara, sepertinya itu mantan teman sekelas ibuku. Aku tak ingat. Teman sekelas, siapa namamu? Ada apa aku di hatimu? Kata-kata sedih, mata dingin menatapku. Ada apa denganku? Kenapa kau lakukan itu padaku? Kenapa kau berbalik dan jatuh cinta pada orang lain? Aku menundukkan kepalaku dan tak bisa mengendalikan air mataku lagi. Kata-kata sedih menatapku dengan mata merah. Kenapa kau tak bisa membujukku? Kutatap kata-kata sedih berumur 30 tahun. Sebuah suara terdengar di sampingku. Dia berkata ancang-ancang. Jangan terlalu terjaga untuk bahagia. Beranilah lagi. Tapi suara lain berkata, kau harus mengerti. Tak ada masa depan dengan orang ini. Aku tak akan pernah memilikinya dalam hidupku. Maaf aku tak mencintaimu lagi. Kata sedih di luar hujan. Hari-hari yang cerah hanyalah beberapa hari musim gugur yang cerah dalam mimpiku. Ingin membeli osmanthus dengan anggur. Ini tidak seperti wisata remaja. Cinta muda adalah mawar yang mekar di pegunungan. Anda dapat mempertaruhkan segalanya untuk hati Anda. Baik dan murni. Tapi saya berusia 30 tahun. Orang dewasa terlambat menulis ketika mereka masih muda. Jatuh cinta tidak terlalu berlebihan. Ketika dewasa. Tidak salah melepaskan apapun. Itu adalah cinta pertamanya ketika dia masih muda. Itu adalah keberanian yang datang hanya sekali di masa muda. Kegembiraan yang kosong. Situasi yang sulit. Bersama dan terpisah. Tidak ada plot berdarah. Jika tidak untuk mengatakan mengapa. Itu seperti tapi tidak cocok. Setelah kuliah. Kata-kata sedih akan sering mengirimiku pesan di Kiki. Hanya saja kami terpisah 12 jam. Siang dan malamnya. Ia selalu mengatakan ancang-ancang. Kau 12 jam lebih cepat dariku. Kau memandang bulan lebih dulu. 12 jam kemudian kita memandang di hari yang sama. Katakan pada bulan di sana bahwa aku menyukainya. Ia sering meninggalkan pesan di ruang Kikiku. Ia mengatakan ancang-ancang. Aku pergi melihat air terjun Niagara hari ini. Benar-benar spektakuler. Ia mengatakan ancang-ancang. Aku pergi ke Empire State Building hari ini. Bagian atas gedung menghadap ke seluruh New York. Ia mengatakan ancang-ancang. Ketika kau menghasilkan uang di masa depan. Ayo kita belanja di pulau terbesar kelima. Katakanlah Fang Yuan, aku pergi melakukan balon udara hari ini. Cukup romantis. Rasanya ada yang kurang. Meskipun aku tidak bekerja hampir sepanjang waktu saat itu. Hanya belajar. Sup gratis di kafetaria hilang setelah pukul 12.30. Lalu lintas seluler. Saklar tidak akan dinyalakan sampai pukul 12 malam di akhir bulan. Pekerja per jam hotel adalah 6 yuan per jam. Pulang kerja pukul 9 malam setiap malam. Kami berada di dunia yang berbeda di sisi berlawanan dari bumi. Upaya masing-masing. Kami pikir kami akan tetap seperti ini selamanya. Sampai suatu waktu saya ditelepon dengan kata-kata sedih. Teman sekamar saya tiba-tiba memberitahu saya Fang Yuan. Kudengar Ruyan Liu menyukaimu. Dan ini kebetulan terdengar oleh kata sedih. Siapa Fang Yuan Liu Ruyan? Ini komite kelas kami. Apakah dia tampan? Baik. Saya tidak benar-benar mengatakan beberapa kata dengan Liu Ruyan. Saya hanya tahu bahwa dia dan saya sama-sama siswa miskin di kelas. Kudengar itu berasal dari pedesaan. Kematian ayah sejak kecil. Kami kadang-kadang memiliki jendela termurah di kafetaria. Atau bertemu di tempat sup gratis. Saya bekerja paruh waktu dan memiliki sesuatu untuk terburu-buru ke kelas. Dia akan membela saya. Fang Yuan, apakah kamu menyukainya?
Tidak, saya tidak menyukainya. Apakah kamu menyukaiku? Aku agak menyukaimu, bukan? Aku sangat menyukainya. Apakah Anda ingin mempertimbangkan untuk mengejar saya? Pengakuan kata-kata sedih yang tiba-tiba. Aku terganggu sepanjang hari. Dan keesokan harinya, dia muncul di sekolahku. Dia mengatakan pengakuan masih harus tatap muka untuk menjadi tulus. Fang Yuan, apakah kamu ingin mengejarku? Saya sangat mudah dikejar. Selama kamu bilang kamu suka aku. Aku pacarmu. Kata-kata sedih berdiri bersinar di bawah sinar matahari. Aku mengucapkan kata-kata sedih aku menyukaimu. Aku sangat menyukainya. Aku sangat menyukainya. Itu satu-satunya waktu dalam hidupku. Keberanian dengan segala cara. Dia berlari dengan gembira ke pelukanku. Pada waktu itu, kami berjalan beriringan melewati setiap sudut kampus. Di jalan sepi. Aku mengambil kesempatan untuk sujud dan mencium bibirnya. Meskipun dia berpura-pura tenang. Tapi tersipu sampai ke akar telingaku. Jadi kami memulai romansa eksotis ini. Dia terkadang bisa naif. Tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Dan dia mulai menggesek. Tanyakan apakah ada pernyataan Lian lagi. Saya tanpa daya menjelaskan bahwa saya bekerja paruh waktu atau di kelas. Dia bilang dia marah dan memintaku untuk membujuknya. Tapi saya tidak tahu bagaimana membujuk orang. Dia menyeringai dan berkata sayang akan memaafkanmu jika kamu menggonggong. Saya selalu kuno dan membosankan. Dia harus mengaku kalau setiap kali aku menggoda. Aku tidak akan menyerah. Dia sangat marah dan membujuk. Dia memahami kesulitan saya dan melindungi harga diri saya. Dia tahu aku tidak akan meminta hadiah mahal. Jadi setiap kali, Anda memilih sesuatu untuk evaluasi dan mengirimkannya kepada saya. Dia akan terbang kembali menemuiku kapan-kapan. Kami berpegangan tangan, berpelukan dan berciuman. Langkah terakhir kemesraan yang selalu aku tolak. Siapa yang tidak tahu tentang gadis yang mereka sukai? Aku hanya takut. Aku takut aku tidak bisa memberinya masa depan. Aku takut aku akan menundanya. Aku takut dia terlalu dalam pada dirinya sendiri sekarang. Dia akan selalu marah karenanya. Saya tidak berpikir saya cukup mencintainya. Tahun itu dia melihat sepatu yang saya kenakan sudah usang. Dia memberi saya sepasang sepatu untuk ulang tahun saya. Kemasannya dalam bahasa asing. Saya tidak mengenali tandanya. Dia bilang itu hadiah ulang tahun. Ini tidak buruk sama sekali. Tapi aku tidak pernah mau memakainya. Tahun itu, nenekku tiba-tiba jatuh. Fraktur membutuhkan operasi. Disatukan, $3.200 pendek. Nenek mengatakan bahwa Yuan-Yuan sudah mati. Orang harus mati ketika mereka tua. Saya menghiburnya bahwa tidak perlu uang untuk ke dokter. Jangan khawatir. Nenek akan hidup 100 tahun. Saya akan membawanya ke rumah besar ketika saya lulus. Ajak dia makan sesuatu yang enak. Bepergian keliling negeri. Dia bilang Yuan-Yuanku adalah yang terbaik. Nenek menunggu untuk menikmati restumu. Aku ragu-ragu untuk waktu yang lama hari itu. Menyebut kata sedih. Tanyakan padanya apakah dia bisa meminjamkan saya 3.200 yuan. Beasiswa akan dibayarkan kembali kepadanya bulan depan. Saat itu, seolah-olah bertahun-tahun tidak berpegang pada apapun dalam sekejap. Kata-kata sedih mentransfer saya 10.000 yuan. Apakah cukup untuk bertanya? Saya keras kepala dan konyol dan hanya dikenakan biaya 3.200. Dia dengan lembut membujuk saya untuk mengatakan Fang Yuan. Kamu adalah pacarku sekarang. Aku akan tetap menjadi suamiku di masa depan. Anda harus mendapatkan uang untuk mendukung saya di masa depan. Anda tahu? Mulai sekarang, aku harus mengurus uang di rumah. Setiap uang saku yang harus Anda kelola. Aku ingin tahu. Hari ini kamu baru merasakannya sebelumnya. Aku tahu kamu mandiri. Tapi aku juga benci melihatmu menderita. Apa kau tahu? Karena kata-katanya. Saya meneteskan air mata setelah menutup telepon. Dia tiba-tiba jatuh dari langit keesokan harinya. Muncul di duniaku. Waktu itu kami pergi ke rumah sakit untuk melihat nenek bersama. Dia menunggu di luar ruang operasi bersamaku. Pegang tanganku erat-erat. Operasi nenek berjalan dengan baik.
Dia melihat kata-kata sedih dan tersenyum lega. Dia mengatakan bahwa Yuan-Yuan dirawat, bahkan jika dia meninggal, dia akan merasa nyaman. Kata-kata sedih mengatakan nenek tidak bisa pergi. Anda harus melihat kami menikah dan punya bayi. Bawakan kami anak-anak nanti. Nenek yang membuatku tertawa dan berkata ya. Kemudian hiduplah beberapa tahun lagi dan saksikan Anda menikah dan punya bayi. Tapi pada akhirnya dia tetap tidak melihatnya. Saya juga tidak memikirkan restu saya. Dalam yang sangat biasa. Langit jatuh di jalan. Aku masih punya udang yang baru kubeli di tanganku. Udangnya hidup dan menendang. Tapi ia tak bisa bernapas, ia tak bisa berdetak. Dokter bilang itu serangan jantung. Apakah aku tak melihat gejala apapun sebelumnya? Yang tak berdaya menggelengkan kepalanya. Apa salahnya ia selalu bertahan untuk tak memberitahuku? Mengapa aku begitu tak berguna? Tak bisa menemukan apapun. Ia memungut rongsokan dan membesarkanku. Agar aku membaca. Mengapa kita tak bisa menunggu setahun lagi? Di tahun lain, aku bisa lulus dan mendapatkan uang. Aku bisa menghormatimu. Dokter itu menatapku dan menggelengkan kepalanya dan berkata lat. Hubungi orang tuamu dan bersiaplah untuk pemakaman. Biaya parkir kamar mayat 300 yuan sehari. 600 yuan untuk perjalanan ke mobil pemakaman. Lebih dari 1000 guci. Ada juga berbagai pengeluaran untuk kremasi dokter hewan dan pemakaman. Waktu yang kutemukan. Bahkan pemakaman nenekku pun tak bisa kutangani. Teman sekelas yang dulu bekerja denganku di sebuah restoran. Ceritakan tentang pekerjaan cepat. Katanya dia sekarang bekerja paruh waktu di sebuah klub bose. Bernyanyi bersama tamu. Kau bisa menghasilkan ratusan, bahkan ribuan sehari. Katanya dia bisa memperkenalkanku. Tapi kau tak bisa begitu saja menyanyi. Ibu dari kata sedih itu tiba-tiba menghubungiku hari itu. Mengajakku ke rumahnya. Aku sudah mendapatkan beberapa baju baru. Kupakai sepatu yang tak ingin kupakai. Tak ada yang namanya plot berdarah dalam sebuah acara TV. Ibunya masih begitu lembut. Ia mengajakku berkeliling rumah mereka. Ini adalah pertama kalinya aku menginjakan kaki di villa itu. Aku hanya tahu bahwa kondisi keluarga dari kata-kata sedih itu sangat baik. Tapi entah kebaikan seperti apa. Tasnya menyita seluruh dinding ruang ganti. Harga masing-masing. Cukup bagiku untuk bekerja paruh waktu selama beberapa tahun. Harga tas-tas itu. Membeli beberapa rumah dari keluarga biasa. Tas yang dibawanya saat bersamaku. Kupikir sudah mahal. Sedikit yang kau tahu. Itu alun-alun termurah yang sengaja dibelinya. Aku tahu kau jatuh cinta dengan kata-kata sedih. Tapi kau tahu? Kata-kata sedih sering terbang pulang ke rumah. Aku menyesal melihatmu gagal ujian. Aku gugup. Hanya saja Nanan sedang menggelontorkan uang, dan kalian masih mahasiswa. Fokus pada kuliahmu. Kata-kata sedih, kamu masih harus melanjutkan kuliah pasca sarjana setelah lulus dari gelar sarjana. Dan kamu berada di negara. Dia selalu dalam daftar gaji. Kata-kata sedihmu ibu menatapku lembut. Kudengar ayahmu masih menjalani hukuman. Hanya ada nenek di rumah. Jika kamu butuh uang, kamu bisa bilang pada bibimu. Kamu juga bisa mengucapkan terima kasih dengan kata-kata sedih. Aku tidak butuh ucapan terima kasih cepatku. Dia tersenyum dan menatapku. Kamu anak yang cerdas. Pantas saja kata-kata sedih sudah ada selama bertahun-tahun. Masih bersamamu. Putriku. Aku sangat baik sejak kecil. Aku teringat ketika ia masih kecil. Setiap kali aku melihat hewan liar di jalan. Mengangkatnya. Belakangan, ada 2 kamar di rumah. Khusus membesarkan anak kucing dan anak anjing yang dipungutnya. Sedih mata ibu porselen menyapu sepatu di kakiku. Aku tertegun sejenak. Sepatu ini pemberian porselen sedih, kan? Aku lupa bagaimana aku bisa keluar dari villa pedagang hari itu. Aku hanya merasa bahwa semakin lembut ibuku tersenyum. Dan semakin malu aku. Kuperiksa sepatu itu. Mereka limited edition. Terjual online 32.000. Lalu aku menjual sepatu itu dan hanya memakainya sekali. Tapi pembeli mengatakan bahwa itu dianggap sebagai penjualan mendesak bekas setelah memakainya sekali. Hanya 12.000.
Kugunakan uang hasil menjual sepatu untuk membuat tebel nenek. Telepon dengan kata-kata sedih berdering lama. Setelah banyak koneksi, ia sangat marah. Kemana saja kau akhir-akhir ini? Tahukah kau bahwa aku sekarat? Menahan emosi selama berhari-hari. Aku tersendat dan tak tahu bagaimana cara bicara. Apa yang terjadi dengan Fang Yuan? Ada apa? Aku tak menambahkan kata sedih. Tak ada, aku hanya merindukanmu sedikit, sayang. Lalu ia terbang dari belahan dunia lain. Ia berkata ancang-ancang. Aku juga merindukanmu. Aku ingin melihatmu, jangan datang setelah aku mengucapkan kata-kata sedih. Kau harus konsentrasi pada kuliahmu. Malam harinya ia memesan hotel. Biasa. Aku tidur tenang bersamanya sampai subuh. Hari itu ia berbaring telanjang di pelukanku setelah mandi. Fang Yuan, apa maumu? Tubuh tak bisa menipu siapapun. Aku tak tega. Aku bahkan tak berani menatapnya. Tapi ia semakin menciumku. Aku ingin memberikannya padamu. Jangan banyak pikiran. Kita akan semakin membaik. Akan menikah dan punya bayi lucu. Kau juga akan menghasilkan banyak uang. Kamar Queen Hotel selembut berbaring di kapas. Emosi yang tertahan lama berubah menjadi hasrat. Mau tak mau aku berbalik melawan tamu itu dan menciumnya. Saat kau bingung. Aku memanggil namanya berulang kali. Lain kali adalah mengirim ayahku ke dalam tulang dan mengukirnya ke dalam hatiku. Hari itu, ku dekap gadis yang kucintai semalaman suntuk. Kata-kata sedih terbangun dengan selimut berselimut malu. Aku tersenyum dan menarikku keluar. Bagaimana kau bangun sepagi ini? Tanyanya salah tingkah. Peluk aku dengan wajah merah. Kapan kau jatuh cinta padaku? Kuangkat tanganku dan kurapikan rambutnya yang tertidur. Seharusnya saat kau bermain piano dan menyanyikan Sunny Day. Ia terlihat sedikit tak bahagia. Sangat larut. Aku jauh lebih dulu menyukainya daripada kau. Akan kuceritakan lebih awal di hari pernikahan. Kepalanya yang berbulu mengusap leherku. Aku akan menutup auditorium dengan bunga-bunga untuk pernikahan. Lalu musik pembukanya masih cerah, oke? Oke. Kau lebih suka pernikahan Cina atau Barat? Kurasa aku akan tampak hebat dengan gaun pengantin merah. Tapi aku ingin memakai gaun pengantin. Melihatmu turun dengan satu lutut padaku. Ku beritahu kau kulakukan. Kata-kata sedih berceloteh tanpa henti. Menggambarkan pernikahan kita. Ku ingat semuanya dengan jelas. Tapi pada akhirnya aku kalah janji. Keesokan harinya beasiswaku diganti entah kenapa. Ibu dari kata-kata sedih menemukanku. Ia mengucapkan kata-kata sedih untuk mempersiapkan kelulusan sarjananya dan kembali ke Cina. Tapi keluarganya ingin ia kuliah di luar negeri untuk sekolah pasca sarjana. Katanya ia bisa memberiku sejumlah uang. Atau kau bisa mengirimku ke luar negeri untuk belajar. Satu-satunya syarat adalah aku harap aku tidak menunda putrimu. Ia masih terlihat lembut. Aku lebih suka ia memarahiku habis-habisan. Ia mengajukan satu pertanyaan terakhir padaku. Ia seorang putri sejak ia masih kecil. Jika kau sungguh-sungguh mencintainya, apakah kau tega membiarkannya hidup susah bersamamu? Dan ia benar. Aku anak miskin. Kapan ditunda? Aku bekerja keras selama bertahun-tahun. Memangnya kamu sanggup membelikannya tas? Sedih porselen, sepertinya aku tak sanggup menikahimu. Kapan aku mulai mundur? Itu hari di mana sepatu itu dijual. Mungkin tadi. Hari di mana aku memintamu meminjam uang. Harga diriku yang malang. Hilang sudah. Kutaruh kau di pesawat. Hari itu hari yang cerah. Kutanya apakah kita putus. Apakah kau akan melupakanku? Kau mengiyakan. Jika putus, kau akan menemukan pria tampan asing berambut pirang. Membuatku menyesal. Kukatakan Ali yang kuberikan padamu waktu itu. Sebenarnya aku juga punya. Kau bilang kau tahu itu pasangan. Ku bilang aku ada di belakang buku paket bahasa Inggrismu. Di situ tertulis oak buatan tangan. Kau bilang kau melihatnya nanti. Aku tahu kau bodoh. Aku akan mulai mengucapkan selamat tinggal padamu. Mengembalikanmu ke lautan manusia.
Aku berada di hari yang paling biasa. Menyerah pada orang yang paling penting. Dan kemudian aku mulai menjauhkan diri darinya. Jangan menjawab teleponnya, jangan membalas pesannya. Dia mulai kehilangan kesabaran. Kami bertengkar. Lalu aku mengucapkan kata sedih. Mengapa kita tidak putus? Dia tidak mengerti apa kesalahannya. Mengapa berpisah? Fang Yuan, bajingan. Aku marah, membujukku begitu saja. Mengapa putus? Ada seorang anak laki-laki di asrama yang menolak. Aku sering mengatakan bahwa kamu bukan tipeku. Aku mengatakan pada Esade Thorn bahwa kamu bukan tipeku. Dia mengatakan Fang Yuan adalah omong kosong. Selama 2 tahun. Kau bilang aku bukan tipemu. Dia berlari ke asrama kami dan menunggu semalaman. Aku duduk di dekat jendela dan meliriknya. Aku tak pernah tahu. Apa sakit hati yang digambarkan dalam buku itu? Aku benar-benar merasakannya hari itu. Aku tak bisa bernapas. Bernapas dalam hati, sakit rasanya. Akhirnya ibunya merenggutnya. Hidup ini panjang. Kata-kata sedih kita tak boleh bertemu lagi. Dulu dia suka membaca novel roman. Katanya dia benci protagonis pria dan wanita yang paling tak bermulut panjang. Katanya orang seperti itu tak pantas dicintai. Pantas disiksa sampai mati. Tapi bagaimana bisa seseorang yang rendah hati sampai ke tulang berani bicara? Lagi pula dia pria yang baik. Bahkan jika endingnya disiksa sampai mati, aku akan mengakuinya. Ya, aku tak pantas dicintai. Cinta tumbuh seperti rumput liar dan memudar seperti air pasang. Lambat laun pahami bahwa penyesalan adalah norma dalam hidup. Aku hidup dengan baik. Lalu perlahan melupakanmu. Tapi kenangan itu selalu menghantuiku seperti mimpi buruk. Ternyata kesibukan adalah obat untuk segalanya. Sibuk dan disiplin diri. Uang bisa menyembuhkanku paling lama. Jadi aku hanya bisa bekerja keras untuk menghasilkan uang. Didapatkan pada beberapa tahun pertama kelulusan. Tinggal di rumah sewa kelompok seharga 500 yuan sebulan. Pekerjaan pertama memakan waktu 2 tahun. Saat itu setelah jam 9 malam itu. Karena menolak anggur pelanggan. Bos mengatakan bahwa Fang Yuan, Anda tidak perlu datang besok. Aku tidak tahan naik taksi. Aku berdiri di tengah angin dingin dan menunggu bus selama setengah jam. Aku baru tahu bahwa bis terakhir di musim dingin telah lama melewati waktu. Berjalan sendirian di jalanan di malam hari. Tak tahu harus kemana. Jendela-jendela yang lampunya menyala. Tapi tak satu pun dari mereka milikku. Orang dewasa tumbang dalam sekejap. Lalu sebuah suara terdengar di sampingku. Aku berjongkok di tanah. Aku mendongak dan melihat Ruyan Liu muncul di sampingku. Benarkah? Ada apa denganmu? Ia sedikit malu bertanya padaku. Tak apa ketinggalan bis terakhir. Aku sedikit malu. Apa kau tinggal jauh? Kenapa aku tak mengantarmu kembali? Ia juga sedikit malu naik mobil listrik. Hanya saja, jangan tidak menyukainya. Hari ini adalah Natal. Tempat ini tidak mudah untuk naik taksi. Kemudian kami meninggalkan informasi kontak kami. Dia akan sering menyapaku. Ini akan menjadi kasar setelah waktu yang lama. Xin juga mengerti perasaannya, dan saya mengatakan maaf. Saya tidak ingin menjalin hubungan. Dia bertanya apakah itu karena pacar saya sebelumnya. Saya tidak pulih. Dia mengatakan dia naksir saya untuk waktu yang lama. Sayang sekali saya tidak bisa mengangkat kepala dan tidak berani mengungkapkan rasa rendah diri saya. Jika mungkin, bisakah Anda mencoba berteman? Dia bertaruh. Banyak waktu luang. Dia adalah orang yang berkata-kata buruk. Selalu beraksi dengan hati. Ia akan menyiapkan makanan lezat untuk kuantarkan ke perusahaan. Aku juga akan mengantri untuk membeli milk tea yang disukai gadis-gadis. Waktu itu, semakin banyak jenis milk tea. Semakin membaik. Tapi aku selalu ingat. Orang yang meminum Yolemite di sisiku tahun itu. Bernyanyilah untukku hari yang cerah. Dia berkata persegi. Aku sungguh menyukaimu. Sampai ibunya bertemu denganku satu kali. Dia menanyakan keadaanku. Menangis dan memohon agar aku menjauhi putrinya. Dia menyebut ayahku penjahat. Kebersamaanku dengan putrinya akan menghancurkannya.
Putrinya akan masuk unit formal setelah lulus. Orang-orang dari keluarga sepertiku. Tak ada keluarga yang akan menerima. Lalu akhirnya aku mengerti kalimat itu. Hakikat hidup adalah untuk dijalani seseorang. Mungkin kesepian orang dewasa adalah untuk mengatasi suka dan duka. Maka selama bertahun-tahun ku jalani diriku sebagai penyendiri. Aku berusaha mencari uang. Putus asa memperkaya diri, aku belajar bersosialisasi. Belajar minum. Aku belajar bersikap sopan, aku bijaksana dan canggih. Lambat laun hidup dalam keadaan yang dibencinya. Momen paling damai dan menyenangkan hari ini adalah membuka pintu. Di hari pertama SMP, ia berlari ke arahku dengan kedua kakinya. Aku mendengarkan dengkurannya dan menggendongnya hingga tertidur. Dan ia memelukku dalam cakar kecilnya yang lembut. Suara dengkuran di mulut. Tampang imut selalu mengingatkanku pada seseorang. Jadilah baik dan belikan kamu kaleng termahal dalam 2 hari. Aku meremas kakinya. Sayang hari pertama masuk SMP semakin tua. Makannya semakin berkurang. Dan aku berkata padanya sambil mengelus kepalanya. Aku akan baik-baik saja. Hari itu pulang kerja. Aku bertemu dengan ibu dari kata-kata sedih. Bertahun-tahun tak bertemu. Tahun-tahun seakan telah melupakannya. Ia juga sedikit terkejut melihatku. Radius banyak berubah. Kau tak banyak berubah. Aku menjawab bahwa itu telah menjadi matang selama bertahun-tahun. Juga menjadi lebih baik. Ia masih tersenyum lembut. Kata-kata sedih telah banyak berubah. Tapi beberapa hal tak dibaca. Ia telah belajar dengan giat tahun ini. Bekerja keras untuk menghasilkan uang. Semua berjalan ke arah yang benar. Kemudian, saya berkata, Putri, Anda hampir 30. Sudah waktunya untuk menemukan seseorang untuk dinikahi. Dia berkata, Bu, Anda memilih apa yang Anda suka. Itu baik-baik saja. Tapi kemudian dia berubah pikiran. Kata-kata sedih selama bertahun-tahun pemberontakan ini adalah karena Anda. Saya mendengar bahwa ayahmu baru-baru ini pergi ke perusahaan untuk membuat masalah dengan saya. Kata-kata sedih memberinya 300.000. Dapatkah Anda memahami hati seorang ibu? Kali ini saya tidak merasa rendah diri. Yang Kisia tidak menggantung kepalanya. Maaf Bibi. Aku tidak bisa mengerti. Aku tumbuh tanpa seorang ibu. Tidak dapat berempati dengan emosimu. Tapi aku tidak pernah menyalahkanmu. Saya berusia 16 tahun. Kamu membelai kepalaku dan menyuruhku belajar dengan giat. Ini akan menjadi lebih baik di masa depan. Saya terutama berterima kasih karena telah memberi saya rasa hormat yang cukup. Itu juga memberi saya harapan dalam hidup. Saya tidak 18 sekarang. Saya juga tidak 22. Tapi 30 tahun. Anda tidak perlu dengan sopan menjaga harga diri saya lagi. Saya tahu apa yang Anda maksud. Jangan khawatir, saya tidak akan merusaknya. Bertahun-tahun yang lalu. Seorang ibu mengingatkan saya akan hal itu juga. Saya akan mengembalikan uang itu ke kata-kata sedih. Saya masih punya uang. Orang terakhir yang ingin saya berutang adalah dia. Kali ini saya santai saja. Tapi kata sedih dari ibu saya. Seketika membuat saya jatuh ke dalam gua es 10 tahun yang lalu. Dia meninggalkan sekop untukmu sekali. 10 tahun kemudian, saya masih sangat terobsesi. Berapa lama Anda akan mengganggunya? Saya mentransfer 300.000 ke keuangan perusahaan. Saya membeli sepasang sepatu hak tinggi dengan berlian berkilau. Seret meja depan dan teruskan ke laporan pengunduran diri bersama dengan laporan pengunduran diri. Kata-kata sedih sangat indah. Apakah itu sepatu kaca? Gadis di meja depan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Saya ingat ketika saya berusia 18 tahun. Patah hati memberi saya sepasang sepatu Keds. Dia menatapku dan berkata, Fang Yuan. Anda akan memberi saya sepasang sandal kristal di masa depan. Dia adalah seorang putri. Layak untuk semua hal baik di dunia ini. Saya tidak sedang mengemudi. Saya hanya ingin berjalan-jalan dengan baik. Saya biasa menekan jalan ketika saya sedih. Melihat lalu lintas. Kerumunan sibuk. Bangunan kota neon. Aku lelah berjalan dengan kaki kecilku seperti semut. Aku merasa lebih nyaman. Hari Valentine tertera di layar mall. Lubang pohon.
Orang yang kucintai mencintaiku sejak usia 20 tahun. Adapun istri siapa dia berusia 25 tahun. Ibu siapa berusia 30 tahun? Aku berharap dia bahagia. Oh, kata-kata sedih, maka aku berharap kamu bahagia. Tapi aku tidak ingin restumu. Aku juga tidak ingin mendoakanmu bahagia. Suara kata-kata sedih menggema di belakangku. Meteran persegi itu ringan. Tapi kerja keras. Aku sedang menatapnya sekarang. Nie Feng meniup sedikit sudut mantel paritnya. Kata sedihnya adalah aku tidak layak untuk kamu sukai. Apakah kamu hamil tahun itu? Menahan emosi karena meluapkan tanggul, aku bertanya padanya. Ya, kami awalnya memiliki seorang anak. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan berbicara dengan suara bergetar. Sehari setelah kami putus, tiba-tiba kami sakit perut. Malam itu aku bermimpi. Memimpikan seorang bayi meminta ibuku. Bukankah kau menginginkanku? Jika kau tak menginginkanku, aku akan mencari ibu lain. Dokter bilang bayi itu tak bisa diselamatkan. Aborsi biokimia. Ia menangis terseduh-seduh. Gemetar di sekujur tubuh. Fang Yuan, bukan aku tak menginginkannya. Kurasa meski kami tak bersama. Aku juga ingin melahirkan dan membesarkannya. Berikan yang terbaik dari segalanya. Tapi ia berhemat seperti ayahnya. Harganya hanya 247 yuan untuk pemeriksaan. Kata-kata sedih peluklah aku menangis mata merah. Ia terbungkam. Air mata membasahi pundakku. Aku sangat mengenalmu. Tentu saja aku tahu kau mengalami kesulitan. Aku tahu kemudian, aku mencari tahu tentang nenek. Dia meninggal dunia. Betapa tidak nyamannya lingkaranku saat itu? Maaf untuk kata-kata sedih, aku menjual sepatu itu. Tidak masalah. Kau tahu aku mudah dibujuk. Aku akan memaafkanmu jika kau menangis sayang. Aku sudah menunggumu di seberang sana. Ketika kau penuh sayap. Ketika kau dewasa dan berani, larilah padaku. Kata-kata sedih memelukku erat-erat. Nomor teleponku tak pernah berubah. Tapi kau tak pernah datang padaku. Dan aku berpikir dalam hati, oke? Lalu aku akan pergi mengejarmu kembali. Aku kembali padamu di musim dingin 2017. Seseorang ada untukmu. Dia membawakanmu makanan. Diam-diam menunggumu pulang kerja. Mata penuh denganmu. Mengapa saat itu aku tidak memiliki keberanian untuk menanyaimu? Apakah kamu menyukai orang lain? Apakah kamu melupakanku? Lihat betapa tidak berjanjinya aku. Hampir 30 orang. Lihat acara Anda secara langsung online. Anda mengenakan jas. Percaya diri dan tenang menghadapi kamera. Saya memesan penerbangan kembali ke rumah hari itu. Tiba-tiba saya ingin berjudi lagi. Saya tidak tahu kapan saya sudah terisak. Kata-kata sedih menghapus air mataku. Lihatlah aku dengan tenang. Jika Anda bisa saling terharu lagi. Aku mengemasi banjir jadi. Diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, aku hanya membisikkan kata sedih, melupakannya. Apakah kamu tidak menyukaiku? Aku suka hadiahku. Tapi aku tidak bisa menghancurkanmu. Aku sedikit demi sedikit mulai memahami arti kalimat itu. Hati orang dewasa jelas dihargai. Adalah menimbang baik buruknya. Biasanya aku suka. Tapi jika tidak berhasil, aku akan berusaha menahan diri. Rokok memutus rasa sukamu. Dorongan itu yang kamu tahu tak bisa kamu lakukan. Pada akhirnya, menjadi 3 kata, lupakan. Kata-kata sedih, aku akan mengembalikanmu ke lautan manusia lagi. Kata-kata sedih, terima kasih telah muncul. Aku tak akan menundamu. Fang Zihai masih menjaga pintuku lagi. Kamu menemukan seseorang dengan begitu banyak uang. 300.000 memutuskan hubungan dan meneleponku. Aku tak setuju. Setidaknya 3 juta. Aku tersenyum mati rasa dan membuka pintu, lalu punyamu. Apakah angan-angan itu kosong? Kita tak berhubungan lagi. Kamu tak akan pernah mengambil sepeser pun lagi dariku. Hidupku telah hancur olehmu. Jika kamu bisa melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, aku pasti akan memberitahu apa yang disebut ibuku. Menghancurkanku. Jangan melahirkanku. Sakitnya keluarga asal.
Kadang tak bisa disembuhkan seumur hidup. Kubiarkan Ping Fang Zihai memarahi di luar pintu. Hari pertama masuk SMP, ayah kembali. Tapi tak ada bola salju kecil yang datang menyambutku dengan kakinya. Kulihat dia tidur dari balkon. Hanya saja dia tak bangun lagi. Apa kau juga pergi? Seperti anak yang tak pernah ku kenal tahun itu. Aku akan mengembara sendirian. Aku tak punya rumah lagi. Ku minum banyak obat tidur berulang-ulang malam itu. Masih tak bisa tidur. Lelah sekali di akhir. Aku seperti akhirnya memejamkan mata. Dalam keadaan kesurupan, aku mendengar seseorang berkata jangan tidur-tiduran. Bangun. Bolehkah aku bernyanyi untukmu? Suatu ketika, seseorang mencintaimu untuk waktu yang lama. Angin berangsur-angsur meniup jarak sejauh ini. Ia bernyanyi seolah menangis. Sepertinya aku telah bermimpi. Aku terbangun dari mimpi dan melihat matanya yang merah. Maaf untuk kata sedih. Aku hanya tak bisa tidur. Sepertinya aku sakit. Ia hangat dan dingin. Keyakinan dan rasa rendah diri. Mereka runtuh, mereka sembuh. Anda bertanya kepadanya mengapa dia tidak tahu. Dia selalu berpikir yang terburuk dari segalanya. Jadi dia bisa menerima apapun hasil akhirnya. Dia tampaknya telah kehilangan kemampuan untuk mencintai dan dicintai. Dia mengurung diri di kota yang terkepung, sadar dan tidak nyaman. Aku ingin menyelamatkannya juga. Fang Yuan, tidakkah kau ingin aku menyelamatkanmu? Seorang anak terlantar. Beraninya kau meminta kesukaan dan pengecualian? Beranilah, Fang Yuan. Kita tidak akan lebih muda dari kita saat ini. Dia memegang kepalaku dan berkata persegi. Kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Teks lengkap. Selamat malam.